Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 26 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 26 Juni 2024. Aku melihat hari ini dia merasa kayak tidak terlalu percaya diri dengan diri dia sendiri. Kenapa? Karena aku melihat kayak nampaknya dia mempengaruhi hubungan ini. Maksudnya itu mungkin gini ya, dia itu merasa bahwa dia pantas untuk menerima cintamu atau mendapatkan cintamu, tapi justru malah sekarang dia merasa kayak dia nggak mendapatkan cintamu, dia nggak mendapatkan perhatianmu seperti itu. Dan dia merasa upaya yang telah dia berikan ke kamu itu kayak nggak kamu hargain, kayak gitu ya. Sehingga tingkat kepercayaan diri dia semakin rendah, aku melihat di sini. Bahkan dia sering merasa kayak membandingkan dirinya dengan teman-temannya gitu ya. Mereka teman-temannya itu effort dikit aja udah bisa gitu, hubungannya langgeng, terus itu punya hubungan yang berkomitmen jangka panjang gitu ya. Tapi kok dia enggak gitu, dia heran kenapa bersama kamu begitu sulit gitu loh. Dia tidak bisa mendapatkan cinta yang dia harapkan. Oke, disclaimer, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, bisa jadi ini energi kamu atau bisa jadi ini energi dia. Kalian situasikan saja. Aku melihat bahwa dia ini sebenarnya orang yang dermawan ya. Dia ini orang yang suka memberi. Dia ini juga mungkin ikut dalam suatu komunitas ya, entah komunitas apa, mungkin geng-geng motor atau apa kayak gitu yang semacam itu, atau komunitas keagamaan atau gimana gitu ya. Pokoknya ini orang ikut dalam suatu komunitas. Bahkan dia ini orang yang memang selalu bisa membantu secara materi gitu ya. Dia bisa mendukung orang-orang yang memang membutuhkan, suka memberi ya, dan menerima, suka berbagi gitu ya. Dan aku melihat memang orangnya pandai bersyukur. Dan aku melihat bahwa dia ini kayaknya sudah memperoleh banyak kekayaan ya. Dia ini aku lihat orang yang suka membantu ya secara finansial kepada orang-orang yang kurang beruntung secara finansial. Kalaupun misalkan dia saat ini memang tidak memiliki banyak uang, dia pun akan memberikan perhatian, usaha, kasih sayang atau dorongan kepada orang-orang yang memang sedang berjuang gitu ya dengan hidup mereka gitu ya. Dan dia menghargai itu gitu loh. Orang yang bisa dibilang kayak humble lah ya orangnya. Dan dia merasa bahwa kalau dia memberi waktu atau uang gitu ya, secara rohani dia kayak lega gitu loh, ada kepuasan diri. Nah, orangnya seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Terus juga aku melihat bahwa dia ini orang yang sangat berbelas kasih ya, untuk memberi satu sama lain. Terus juga dia ini orang yang menjaga dinamika dalam memberi dan menerima dalam hubungan ya. Aku lihat mungkin hubungan ini akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dan semakin optimis ya, semakin penuh rasa keoptimisan untuk bisa sukses ya. Terus juga aku melihat di sini
Dia ini orang yang memang tulus dan murah hati. Juga aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin akan memberikan kamu banyak dukungan secara ekonomi maupun emosional. Mungkin dia sedang memulai bisnis barunya, atau mungkin dia sedang sekolah lagi ya. Dan aku melihat kayaknya dia ini sekarang sedang khawatir tentang resiko yang akan mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin gara-gara dia baru memulai bisnis baru, jadi dia lebih sibuk ya dengan bisnisnya, atau misalkan dia sekolah lagi gitu ya, dia akan lebih sibuk dengan karirnya sehingga dia nggak bisa fokus dengan kamu kayak gitu. Akan kurang waktunya dengan kamu. Dan aku melihat dia sekarang merasa kayak kesepian, kayak gitu ya. Cuman dia tetap mencoba menjaga keseimbangan hubungan kalian. Kalau dari kartunya seperti itu. Tapi nampaknya, aku melihat bahwa sebenarnya hubungan kalian ini memang bermasalah, ya. Hubungan kalian ini banyak sekali masalahnya, mungkin juga ada masalah yang mendarah daging. Dan juga aku melihat saat ini dia itu sedang berpikir gimana caranya untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, berinteraksi lagi dengan kamu, bisa bersatu lagi dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin memberikan perhatian lagi untuk kamu, terutama untuk saat ini tuh dia lagi berpikir gimana caranya memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah dan tantangan di hubungan kalian secara jujur dan terbuka. Jadi mungkin selama ini dia itu orang yang gak jujur dan gak terbuka gitu ya. Jadinya ada banyak masalah, dan sekarang dia ingin menyelesaikan masalah di antara kalian secara jujur dan terbuka. Ya, terus itu juga aku melihat kayak dia ingin berdamai dengan kamu, dan dia sangat butuh pengertian kamu ya. Walaupun dia tahu kalau misalkan dia akan mengungkit atau membahas masalah yang sudah mendarah daging di antara kalian ini, atau yang ada di hubungan kalian ini, pasti nanti akan timbul pertengkaran baru. Tapi daripada dia diabaikan, dia kesepian tanpa kamu, mau nggak mau dia akan membahas ini gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia berpikir keras loh, gimana caranya ngomong sama kamu, gimana caranya untuk membahas masalah ini agar kalian tidak seperti ini lagi. Maksudnya tuh berpisah seperti ini, cuek-cuekan seperti ini, tidak memberikan perhatian terhadap dia seperti itu. Aku melihat bahwa saat ini dia seperti mengambil kendali di alam bawah sadar dia ya. Dan memang kalau aku lihat orangnya kan memang kreatif dan emosional banget. Jadi saat ini dia sedang atau sudah mengambil kendali atas emosi dia. Dan dialah yang berani, dialah yang pantas untuk mengatur kehidupan dia gitu. Jadi mungkin selama ini dia itu dikontrol oleh seseorang gitu ya. Terus itu juga dia akan siap untuk menghadapi rintangan-rintangan ke depannya, karena dia menginginkan suatu kestabilan dalam hidupnya, terus juga kedewasaan secara emosional gitu ya. Dan aku melihat di sini dia ingin menghindari drama-drama yang akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya kayak gitu ya. Dan memang orangnya aku lihat mencoba selalu bersikap tenang dan selalu mencoba untuk berkepala dingin gitu ya. Jadi nggak mau terbawa emosi gitu. Untuk bisa menjaga kedewasaan secara emosional dia ini ya. Dan aku melihat bahwa dia ini sebenarnya memiliki energi yang buruk ya terhadap kamu. Tapi secara pribadi
sejujurnya dia ini juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Makanya di sini dia kayak menunjukkan batasan yang jelas terhadap dirimu. Jadi mungkin selama ini dia itu kayak menghindari kamu, ya, tidak terlalu intim dengan kamu karena sebenarnya dia ini juga memiliki kesulitan dalam hidupnya. Tapi dia selalu mencoba untuk tetap tenang, ya, dan tetap bertanggung jawab atas perasaan dia terhadap kamu. Dia harus bisa membuat pilihan yang bijak, ya, dan harus bisa menggunakan kecerdasannya untuk tidak membiarkan faktor-faktor eksternal itu mempengaruhi penilaian dia atau perasaan dia, gitu ya. Jadi sebenarnya dia pun ingin tetap jujur pada diri dia sendiri. Jadi mungkin selama ini ya dia kayaknya dikontrol, makanya saat ini dia sedang mencoba untuk mengambil kendali atas dirinya sendiri, gitu. Kalau aku lihat memang dia ini bisa jadi mungkin memang pasanganmu, atau bisa jadi dia ini sosok seorang ayah, ya, bisa jadi ini mantan suamimu, atau memang ini suamimu, atau mungkin dia sudah bercerai, ya, dan dia sudah memiliki anak, gitu ya. Aku lihat di sini dia ini seorang ayah yang luar biasa. Aku melihat di sini, ya. Aku lihat di sini sebenarnya dia sangat berdedikasi sekali dengan keluarga. Terus juga orang yang sangat penuh dengan kasih sayang. Terus itu juga ketika kamu bersama dia akan mencoba untuk selalu membuatmu merasa nyaman secara emosional. Dan orangnya memang gak suka ya ada pertengkaran, walaupun itu pertengkaran kecil. Ya, kalau misalkan sudah ada pertengkaran, pasti ini orang melipir, pasti ini orang kayak menghindar, kayak gitu ya. Dan kalau memang kamu dengan dia ini terlibat dalam suatu hal romansa, sejujurnya dia akan menunjukkan kasih sayangnya kok, gitu ya. Dia akan membuat kamu merasa nyaman, kayak gitu. Dan aku lihat mungkin karakternya itu orang gini nih, orang yang memang dia akan selalu mendukung pasangan, gitu ya. Cuman dia ini juga sedang mengalami masa-masa sulit secara emosional, gitu. Jadi nggak bisa terlalu fokus untuk mendukung kamu, gitu. Orangnya sebenarnya mendukung, cuman yaitu dia sedang mengalami suatu masalah, suatu kesulitan secara emosional. Dia pun aja masih sulit untuk menekan emosi dia, kayak gitu ya. Tapi dia usahakan, dia akan menekan emosi dia. Dan saat ini aku melihat dia ingin melepaskan kekhawatiran tentang suatu hubungan yang mana di sini dia ingin mengatasi suatu tantangan di hubungan kalian. Dan aku melihat di sini sejujurnya apapun yang terjadi di antara kalian saat ini, aku melihat dia ini sedang mengalami suatu kecemasan dalam hubungan ini. Entah apa yang membuat dia cemas, mungkin tentang masa depan, mungkin tentang tanggung jawab dia ke depannya terhadap kamu, terhadap hubungan. Tapi intinya saat ini tuh dia lagi cemas dan ingin mencoba melepaskan kecemasan itu. Dia pengen cari cara, solusi, gimana caranya untuk bisa melepaskan kecemasan ini, gitu loh. Karena memang sebenarnya dia juga mau sama kamu, gitu loh. Dan aku melihat bahwa nampaknya kecemasan yang membuat dia bimbang dengan hubungan ini, atau merasa ragu atau merasa takut tentang hubungan ini adalah tentang materi, ya. Karena di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, aku melihat bahwa banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu juga ini orang sering sekali melewatkan potensi-potensi atau peluang-peluang untuk beromantis ria dengan kamu. Jadi mungkin selama dia mengalami kejatuhan secara materi, aku lihat kayak dia ini sering melewatkan potensi-potensi romansa bersama kamu, kayak gitu ya, sehingga kamu merasa tidak nyaman, ya. Dan juga dia ini orang yang gampang kehilangan rasa aman terhadap hubungan.
gampang bosenan mungkin ya. Terus juga atau mungkin kamu yang orangnya gampang bosenan, sehingga memang butuh waktu dan perhatian untuk bisa berkembang menjalani hubungan dengan kamu gitu. Dan aku lihat juga mungkin dia ini butuh waktu untuk bisa mengenal kamu lebih dalam gitu ya. Terus juga aku melihat memang saat ini waktu yang terbaik bagi dia untuk menstabilkan kehidupan dia, untuk membuat hidup dia merasa aman dulu agar dia bisa fokus lagi dengan hubungan kalian gitu loh. Karena kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang tidak stabil. Kenapa kehidupan dia nggak stabil? Karena ada suatu penyebab yang berkontribusi pada keserakahan, keegoisan, kecemburuan yang dia miliki itu ya. Jadi mungkin dulu dia ini punya gaya hidup yang serakah seperti itu, yang egois seperti itu, sehingga saat ini dia kena dampaknya gitu loh. Ya, jadi makanya selama ini aku lihat memang dia kurang memberikan waktu dan perhatian yang kamu butuhkan di hubungan ini. Ya, dia terlalu fokus pada pekerjaan atau harta benda dia, sehingga dia membawa tekanan di hubungan ini. Dan memang masalah yang membebani hubungan ini dan dia adalah tentang uang. Ya, dia masih memiliki beban secara keuangan, dia masih memiliki masalah secara keuangan. Seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Oke. Jadi bagaimana sih sebenarnya perasaan dia terhadap kamu sekarang? Cupid Arrow. Aku melihat bahwa dia masih memiliki keyakinan ya, bahwa dia akan datang lagi untuk menunjukkan rasa cintanya sama kamu, untuk memberitahu kamu bahwa sebenarnya dia masih sayang, masih cinta sama kamu ya. Cuma nampaknya memang nggak untuk hari ini ya. Kalau aku lihat di sini. Karena hari ini aku melihat masih ada pengabaian, entah ini dari kamu atau dia, karena ada seseorang yang masih terluka di sini sehingga kayak mengabaikan komunikasi untuk tidak dulu berkomunikasi karena ada seseorang yang masih marah di sini, entah kamu yang masih marah atau dia yang masih marah. Dan saat ini ya grounding, dia sedang mencoba untuk menstabilkan hidup dia, menjaga performance pekerjaan dia, karir dia sedang mencoba untuk bertumbuh ya, menstabilkan kehidupan dia. Aku lihat di sini. Nah, intinya seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk stabil dulu secara materi. Coven. Ada sesuatu yang ingin dia mulai dengan kamu ya. Ada yang ingin dia lahirkan kembali di hubungan ini dan dia ingin bebas menjalani hubungan dengan kamu. Memang saat ini hubungan kamu dengan dia ada di fase transisi ya, dan memang fase transisi itu kan berarti harus ada yang diakhiri dan untuk memulai hal yang baru. Nah, saat ini kalau aku lihat memang masa transisi ini ada di tahap pengakhiran hubungan dan mulai menuju ke arah yang baru, tapi belum sampai ke hal yang baru seperti itu loh. Jadi memang pengakhiran hubungan ini kayaknya tragis banget gitu. Ending dari hubungan ini tuh kayaknya tragis banget, menyiksa, menyakitkan seperti itu ya. Aku lihat di sini dan ada luka. Makanya tadi di sini ya di bottom of the deck-nya itu ada luka ya, ada luka ya, ada rasa kekecewaan, ada rasa marah, ada rasa mengabaikan gitu, entah dari sisi kamu atau di sisi dia, atau bahkan mungkin dari kedua belah pihak
Dan untuk saat ini memang dia sedang ingin mewujudkan keberlimpahan secara materi di hidup dia ya untuk saat ini. Dan aku melihat di sini dia tetap mencoba untuk memiliki pola pikir yang positif, mewujudkan dan mensyukuri keberkahan yang saat ini dia dapatkan, seperti itu ya. Aku lihat mungkin saat ini ya memang sudah step by step pulih secara keuangan, tapi menurut dia ini belum ada di tahap targetnya dia gitu loh dalam menghasilkan keuangan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini ya dia sedang mencoba untuk merasakan hidup lajang ya. Dia lagi sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya, bersenang-senang dengan teman-temannya ya, berbahagia untuk saat ini, menikmati momen-momen melajang dia bersama teman-teman. Bahkan dia ini masih sering loh melihat foto-foto kamu ya, gambar-gambar dirimu gitu ya. Dia masih menyimpan foto-foto kamu, gambar dirimu, bahkan dia masih sering melihatnya. Dan ketika dia melihat ini kadang dia suka, bukan kadang lagi tapi memang karena dia rindu ya, dia sering bernostalgia tentang momen-momen di foto itu atau momen-momen saat kalian pernah bersama ya. Intinya di sini dia sering bernostalgia tentang kamu. Bahkan mungkin juga dia masih sering menciptakan kenangan-kenangan baru dengan kamu. Jadi kadang suka menghayal tuh ya, andai kamu sekarang ada sama aku, kita pasti bisa kesini, kita bisa melakukan ini, melakukan itu, seperti itu. Jadi dia masih sering menghalukan kamu, bernostalgia tentang kamu. Cuman untuk saat ini dia merasa kayak belum cukup untuk kamu. Dia merasa kayak masih insecure ya sama kamu. Dia masih kurang percaya diri terhadap kamu. Makanya saat ini dia menyabotase dirinya sendiri atau menghindari kamu. Ya, dia tahu ini sebuah keegoisan, tapi mau nggak mau ya, dia saat ini tuh memang lagi tidak percaya diri dengan situasinya, dengan keadaan dia. Dan sebenarnya juga dia masih memiliki suatu ketakutan, entah tentang apa, tapi mungkin tentang masa depan ya, tentang kestabilan finansial dia, tentang tanggung jawab dia ke depannya, seperti itu. Dan jujur sebenarnya dia juga merasa frustasi dengan keadaan ini gitu ya. Makanya di sini dia ya mencoba untuk menenangkan diri dia dengan have fun gitu. Makanya di sini energi kan orangnya tenang ya, orangnya kelihatannya tenang. Dan aku lihat di sini memang dia ini mungkin usianya lebih tua dari kamu, sehingga pemikirannya agak lebih kolot ya, orangnya lebih tradisional pemikirannya gitu. Jadi pemikirannya tuh suka ketinggalan zaman. Ya, aku lihat memang dia orang yang apa ya, bisa dibilang tuh mengikuti tradisi orang zaman dahulu gitu loh ya, tapi itu juga bagus ya untuk memberikan semangat kepada dia dan rasa tanggung jawab. Terus juga aku melihat bahwa si dia ini masih sering memikirkan atau memutar ulang kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ya di hidup dia dan di antara kamu dengan dia gitu. Aku lihat di sini dia masih selalu keinget kamu kok ya, dia masih selalu kepikiran kamu dan berhayal tentang kamu, bahkan kayak menghayalkan momen-momen baru gitu loh bersama kamu. Nanti kalau aku sudah bisa stabil ya, aku pengen ketemu sama kamu, aku pengen ngajak kamu ke sini ke situ gitu ya. Dia masih sering menghayalkan kamu, memfokuskan ke kamu, seperti itu. Tuh ya, dia masih tetap optimis kok tentang percintaan kamu dengan dia, bahwa kalian bisa bersama, bahwa kalian bisa bersatu kembali ya. Dan nih, dia ingin sekali mengekspresikan cinta dia. Dia ingin memberitahu kamu bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu. Tuh ya, dia ingin memberikan effort ke kamu, menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu. Jadi di sini ingin mengekspresikan cinta dia, kemudian juga dia ingin menunjukkan effortnya untuk memberitahu kamu bahwa aku itu masih sayang sama kamu. Bahkan aku lihat sekarang dia ini lebih spiritualitas dan lebih religius ya. Dan maksudnya adalah gini, ketika dia mengenal kamu, dia itu semakin lebih taat gitu ya pada ibadah, terus itu pada pengendalian diri, pada memahami tentang diri gitu ya. Dan aku melihat juga
Dia ini tuh sering berdoa ya, meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu ya, karena aku lihat di sini sangat religius. Jadi hubungan ini tuh sangat berpengaruh sekali pada kereligiusan dia dan juga pada pengetahuan dia gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang saat ini dia butuh untuk menyelesaikan dulu masalah keluarga. Ya, kalau aku lihat di sini masih ada healing family issue, menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam keluarganya. Ya, aku lihat di sini. Itu tadi mungkin dia seorang misal dia mungkin sudah bercerai dan dia sudah punya anak dan dia harus membiayai anaknya seperti itu ya, atau dia memang punya masalah, mungkin dia dengan mantannya yang dulu itu belum selesai hubungannya sehingga dia sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dulu, karena di sini juga ada release your ex. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan mantannya, dia ingin melepaskan semua hubungan dengan mantannya seperti itu, kecuali anak ya, karena anak itu bukan mantan. Oke. Jadi aku rasa seperti itu ya. Aku lihat di sini memang dia lagi punya beban yang cukup berat. Ini masalahnya tentang keuangan gitu ya. Oke, aku punya shio. Ini bisa jadi shio dia, shio kamu, ya kalian situasikan aja, atau shio kalian berdua ada di sini ya. Syukur kalau gitu ya. Di sini ada shio kerbau, shio naga, shio ayam, shio kuda, shio ular, shio monyet, shio macan, shio kelinci. Oke, kemudian aku punya bulan. Ini bisa bulan kamu, bulan lahir ya, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan ini adalah bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Desember, ada Januari, Mei, Maret, September, Agustus, Februari, dan November. Oke, kemudian ada alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke, dan untuk alfabet zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.